Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, pembacaan kita pagi hari ini yaitu Matius menuliskan bagaimana Tuhan Yesus memberikan pilihan yang harus kita pilih. Tuhan Yesus tentunya menunjukkan kepada kita bahwa ada dua jalan yang kita harus memilih salah satu dari jalan tersebut. Banyak orang, saudaraku, menyerah dalam memilih. Tapi bagaimanapun juga mereka tentunya harus memilih. Ya, Tuhan Yesus menawarkan pilihan yang tanpa kompromi. Kita tentunya harus memilih salah satunya. Karena tidak ada jalan tengah atau tidak ada jalan netral. Kita tahu itu. Bahwa ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Bahwa pilihan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Kepada manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, karena mereka memilih pilihan yang salah. Oleh sebab itu, saudara, ada satu ayat dalam firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa mereka memilih jalannya sendiri. Ayat tersebut mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itulah jalan yang dipilih oleh manusia. Karena jalan yang kita tempuh selalu menentukan tujuan akhir kita. Nah, pilihan-pilihan kehidupan ini menunjukkan bahwa kita perlu terus diperbaharui untuk dapat memilih dengan tepat. Sebagai warga kerajaan, Yesus memberitahukan dengan jelas kepada kita bahwa, pilihlah jalan yang sempit. Pilihlah jalan yang sesak itu. Ya, disebabkan karena kalau memilih jalan yang lebar, kamu menuju kebinasaan. Memang banyak orang yang liwat di situ. Kelihatannya Tuhan beritahukan kepada kita bahwa belum tentu kalau orang banyak memilihnya bahwa itu sudah benar. Belum tentu. Dengan kata lain bahwa pilihan kita harus benar-benar merupakan pilihan yang merupakan kehendak Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa pilihlah jalan yang sempit. Ya. Mengapa sempit? Sedikit orang yang ada di situ. Tidak banyak orang yang mau melaluinya. Karena memang jalan tersebut adalah jalan penderitaan, jalan kesulitan, jalan yang penuh dengan proses. Tapi itulah jalan yang tepat buat kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau memilih jalan yang nyaman atau memilih jalan yang berproses bersama dengan Tuhan. Pilihan itu tetap terbuka bagi siapapun untuk kita semuanya. Ya, saudaraku, pilihan jalan yang lebar dan sempit merupakan pilihan kehidupan yang datang di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan gaya hidup dan budaya masing-masing. Kalau kita memiliki jalan yang sempit, maka kita akan masuk dalam suatu kebudayaan dan gaya hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, jalan yang lebar itu, kita tahu itu adalah memilih kebudayaan yang cara hidup duniawi, yang penuh dengan kedagingan. Dan kita tahu semuanya bahwa ujungnya pasti menuju kepada kebinasaan. Nah, jelas bahwa pilihan-pilihan kita endingnya adalah kekekalan. Makanya kita sebagai warga kerajaan harus memilih apa yang merupakan kehendak dari Tuhan. Pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Dan untuk memilih yang terbaik, di ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Baru diajarkan kepada kita bahwa kita harus mengalami pembaharuan pemikiran supaya kita dapat memilih yang tepat. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan kata lain, kalau cara berpikir kita atau pola pikir kita diubah dari hari ke hari,
maka kita akan punya kemampuan untuk membuat perbedaan-perbedaan dan pilihan-pilihan yang tepat dari banyaknya pilihan yang datang kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, mari kita sebagai warga kerajaan terus memilih kehendak Allah. Sekalipun jalannya adalah sempit dan tidak banyak orang yang melaluinya. Amin, saudaraku. Mari kita siap untuk memilih jalan yang sempit dengan pintu yang sesak. Karena itu jalan menuju kepada kehidupan. Itu jalannya Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kita. Jangan pilih jalan yang lebar. Karena saudara itu menuju kebinasaan. Walaupun banyak orang pergi ke jalan tersebut. Karena jalan kehidupan yang kita pilih sangat menentukan tujuan akhir kita sendiri. Saya mau untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa, saudara. Bapak, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami semua yang mendengarkan firman Allah pada hari ini, Tuhan. Untuk kami berani memilih jalan yang sempit, walaupun pintu itu pintu yang sesak, Tuhan. Karena proses demi proses yang kami alami, di situ ada anugerah Tuhan yang besar. Tolong kami untuk menolak jalan yang lebar. Walaupun banyak orang jalan di jalan itu, Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau katakan, Tuhan, kami mau memilih jalan Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan. Walaupun pintu itu sesak dan jalan itu sempit. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Karena anugerah-Mu selalu cukup untuk kami semua. Berkati setiap kami yang mendengarkan Morning Devotion pada pagi hari ini, Tuhan. Dengan berkat yang melimpah, yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.